selamat siang. Apa kabar teman-teman semua dan Pak dosen? Semoga semuanya dalam berkat dan lindungan Tuhan senantiasa. Haleluya. Baik, pada sesi pertama video saya sampaikan tentang bagaimana pelajaran tentang kutuk dan penyebabnya. Banyak hal penyebab-penyebab tentang kutuk yang sudah kita pelajari tentang firman Tuhan yang lalu, karena mungkin dosa-dosa orang itu sendiri dan sebagainya. Oleh karena itu, pada video sesi kedua ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan yang senantiasa menguatkan kehidupan kita semua sebagai orang-orang percaya. Oleh karena itu, kita akan belajar satu firman Tuhan yang begitu tidak asing, ya, sudah sering kita dengar tentang pelayanan kutuk. Nah, pelayanan pemutusan kutuk. Kemarin kita sudah belajar tentang kutuk dan penyebabnya. Saat ini kita akan belajar bagaimana cara pemutusan kutuk itu. Kutuk yang dialami oleh seseorang. Ya. Kata pemutusan kutuk ini saya ambil dari bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kata pemutusan yaitu merupakan sebuah, artinya itu selesai, ya, sudah selesai, sudah berakhir, ada penyelesaian, tidak ada lagi atau menang dari hal apa, ya, sudah berakhir dari kutuk, harus sudah menang dari kutuk. Ini kan pemutusan kutuk, ya, sebuah proses perbuatan memutusan kutuk. Dalam hal ini saya akan berbicara bagi orang yang benar-benar mengalami kutuk itu. Orang yang mengalami penderitaan karena kutuk ini. Saya akan berbicara untuk fokus terhadap orang itu. Ya, dalam pelayanan pemutusan kutuk ini tidak mudah, ya. Ini memerlukan orang-orang yang sangat berperan penting dalam hal ini. Ada 3 hal yang penting. Yang pertama, bagi orang yang melayani pemutusan kutuk, bagi orang tersebut sangat penting, sangat berperan penting dalam pelayanan pemutusan kutuk. Karena apa? Tingkah hidup orang itu menentukan untuk melayani pemutusan kutuk ini. Orang tersebut harus benar-benar memiliki hidup yang takut akan Tuhan, memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, memiliki hidup yang benar di hadapan Tuhan. Karena hal ini sangat mempengaruhi dalam pelayanan itu. Nah, pertanyaannya, bagaimana jika orang tersebut yang melayani pelayanan pemutusan kutuk ternyata hidupnya mungkin gak karuan, mungkin hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan, atau mungkin hidupnya itu sering melakukan hal-hal yang gak baik, seperti itu. Tapi dalam hal ini tidak begitu menjadi masalah, karena hal itu tidak akan mengurangi akan kuasa Allah. Yang terpenting di dalam pemutusan kutuk, nanti kita akan belajar hal-hal yang penting. Bagaimana yang terpenting yaitu pada orang yang kedua ini, orang yang minta dilayani untuk pemutusan kutuk. Pihak yang ingin dilayani dalam pemutusan kutuk ini, yang dia ingin lepas dari kutuk penderitaannya. Ini hal yang sangat penting bagi dirinya. Ya, karena orang yang mengalami penderitaan karena kutuk itu sangat menderita, sangat susah. Bisa aja orang yang mengalami penderitaan karena kutuk ini karena yang dialami apa? Mengalami sakit penyakit karena kutuk. Mungkin orang mengutuk dia punya sakit penyakit. Bisa aja ada seseorang yang mungkin mengutuk biar menjadi susah dalam hidupnya. Ada juga banyak hal yang dialami. Ada sebuah cerita saya sampaikan. Saya dulu pernah ikut dalam melayani pemutusan kutuk. Ini waktu saya
ketika bekerja di daerah Tangerang, di daerah kota Tangerang. Nah, di sana saya bergereja di sebuah GBT. Kita sama tim dan Bapak Gembala sering melayani orang-orang bahkan yang kerasukan setan, ada yang melepaskan kutu dan sebagainya. Ada pada waktu itu ada salah satu seorang gadis dari Medan, ya. Dia ingin lepas dari segala penderitaannya. Saya kurang tahu itu penderitaan yang dia alami karena kutuk seseorang atau apa. Yang penting orang itu adalah sangat menderita yang dia alami. Dia sudah berobat kemana-mana, ke dukun, ke Pak Kiai, ke orang pintar, ke dokter, sampai semua harta yang orang tua miliki sampai habis. Ini kisah nyata. Ketika saya pelayanan di daerah Tangerang, ini sangat nyata seperti itu yang terjadi. Jadi waktu itu orang tersebut mendengar berita-berita bahwa di daerah Tangerang ada seorang pendeta dan tim yang sering melepaskan pelayanan itu. Dia datang ke Tangerang dari Medan untuk didoakan, minta pelepasan pemutusan kutuk. Ya, kita sama tim melayani dengan baik. Orang tersebut adalah bukan orang Kristen, ya, orang di luar Kristen, seperti itu. Ketika bertemu dengan kita interogasi dan sebagainya. Yang menjadi hal penting di sini adalah respon yang baik dari orang tersebut. Dia mau enggak untuk menerima pemutusan kutuk ini, seperti itu. Jadi orang tersebut mau minta dilayani, akhirnya sampai memutuskan hidupnya. Ketika dia disembuhkan, dilepaskan dari penderitaannya, dia akhirnya menjadi seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan sekarang mungkin sudah selesai kuliah STT, ya, ngambil akhirnya sekolah pendeta, sekolah teologi. Jadi kisah tersebut sangat nyata yang dialami. Dia mengalami penderitaan dan sebagainya, sudah berobat kemana-mana. Orang tua yang cerita memang segala harta benda sudah hampir habis untuk berobat kemana-mana, tidak sembuh-sembuh. Tapi ketika kami layani, puji nama Tuhan, sudah sembuh. Oleh karena itu, dalam hal pelayanan ini memang sangat penting untuk bagaimana pihak orang yang melayani itu harus dengan memiliki hidup yang benar-benar takut akan Tuhan. Karena ini sangat mempengaruhi dalam pelayanan itu. Tetapi memang jika hal itu tidak terjadi, orang mungkin masih ada kurang beres lah di hadapan Tuhan, tapi hal itu tidak akan mempengaruhi akan kuasa Allah. Tidak mempengaruhi. Jika Allah ingin menyembuhkan orang itu, bisa sembuh. Jika Allah ingin memutuskan untuk dari orang itu, bisa lepas. Tapi nanti tergantung respon orang itu. Makanya oleh karena itu yang terpenting adalah respon dari orang yang ingin dilepaskan dari kutuk itu. Yang seperti saya sampaikan tadi, kisah yang saya ceritakan tentang seorang gadis dari Medan, dia yang memang mengalami penderitaan luar biasa, akhirnya dia dilepaskan oleh karena kuasa Tuhan. Kenapa dia respon apa yang ia alami? Ini hal yang sangat baik. Yang terpenting adalah tergantung sikap dan respon orang yang ingin dilepaskan dari kutuk itu. Ternyata setelah saya pelajari dari orang itu, dia memiliki kesungguhan hati ingin lepas dari kutuknya. Ini hal yang sangat penting bagi orang itu. Hal yang sangat penting bagi orang yang mengalami kutuk itu, sehingga yang membuat hidupnya menderita, yaitu apa? Dia harus benar-benar sungguh-sungguh memiliki pengharapan kepada Tuhan Yesus untuk diputuskan dari kutuknya. Ketika seorang gadis itu, dia memiliki kesungguhan hati, benar-benar berharap, mungkin saking mentoknya lah ya, seperti itu. Dia memiliki kesungguhan hati, memiliki pengharapan pada Tuhan Yesus. Itu yang orang perempuan itu lakukan. Bukan hanya hal itu aja. Bukan hanya cuma sungguh-sungguh benar-benar berharap kepada Tuhan, ingin dilepaskan.
dia dengan penuh keyakinan, ya. Kata sungguh-sungguh merupakan sebuah kata kerja. Ya, jadi orang tersebut pada waktu itu dia memiliki benar-benar bersungguh berharap pada Tuhan Yesus, bukan hanya berharap, dia terus berharap kepada Tuhan untuk disembuhkan. Karena ya, jadi yang harus dilakukan bagi orang yang mengalami kutuk penderitaan itu, ya, dia harus benar-benar penuh dengan kerajinan, sepenuh hati meminta kepada Tuhan untuk dilepaskan dari kutuknya. Ini sangat penting. Itu hal yang pertama yang dilakukan oleh seorang gadis itu pada waktu itu. Yang kedua yang dilakukan oleh seorang gadis itu apa? Dia mengaku dalam mulutnya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya yang sudah membebaskan dia dari segala penderitaannya. Benar, dia melakukan hal itu. Yang pertama, dia sungguh-sungguh berharap pada Tuhan. Yang kedua apa? Mengaku dengan mulutnya untuk dilepaskan dari segala penderitaannya. Roma 10 ayat yang ke-9 saya akan bacakan. Roma pasal 10 Roma pasal 10 ayat ke-9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ya. Roma 10 ayat 9 ini yang dilakukan oleh perempuan itu, orang dari Medan itu. Jadi dia mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus itu sebagai juru selamat dan Tuhannya. Kata mengaku, ya, kata mengaku dalam bahasa asli itu menggunakan homologeo. Ini sebuah kata kerja, yaitu mengaku atau berjanji, memiliki janji, mengakui, profess, ya. Kalau mengaku confess. Kata homologeo berasal dari sebuah kata yang pertama yaitu dari kata homo, yang asal kata homonya itu hama. Yang kedua berasal dari kata logos, yang asal kata dari lego. Jadi kata homo atau hama ini menggunakan kata together, ya, atau with all, yaitu bersama atau dengan. Dan kata logos atau lego yaitu menggunakan kata saying, yaitu ucapan atau speak, mengatakan atau berbicara. Jadi kata homologeo ini yaitu harus mengaku dengan mulut, dengan ucapan, dengan berkata-kata, dengan mengatakan di dalam mulutnya. Bukan hanya mengakui tok, tapi harus dengan ucapannya di dalam mulutnya. Itu yang saya pelajari. Ya, hal kedua ini sangat penting bagi orang yang mengalami penderitaan karena kutuk. Yaitu apa? Harus mengaku dengan mulutnya, dengan ucapannya, dengan berkata, dengan mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan sebagai juru selamat hidupnya. Ini yang dilakukan oleh perempuan itu pada waktu itu. Bagi orang yang mengalami kutuk mungkin, ya, ini hal penting bagi mereka, harus melakukan hal ini. Ini hal yang kedua. Hal yang ketiga yang dilakukan oleh seorang gadis itu, dia sudah bersungguh-sungguh kepada Tuhan, sudah mengaku dengan mulutnya, mengatakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang ketiga apa? Dia percaya di dalam hatinya, percaya dengan sepenuh hati. Memang memang tidak mudah pada waktu kita melayani pemutusan kutuk ini. Nggak cuma 1-2 jam, tidak. Berhari-hari
berhari-hari. Bahkan sampai jam 12 malam, jam 2 pagi saya mengalami melayani orang tersebut. Gak mudah memang. Kita benar-benar juga sebagai pelayan pemutusan kutuk benar-benar memiliki pengharapan kepada Tuhan. Tetapi ingat, bagi orang yang mau melayani pemutusan kutuk ini, sebelum melayani itu kita harus benar-benar memohon pengampunan. Mungkin kita ada hal-hal yang salah di hadapan Tuhan, itu sangat penting. Kalau tidak, takutnya itu berbalik kepada kita. Makanya perlu kita pengakuan dulu di hadapan Tuhan untuk melayani itu, berserah kepada Tuhan, meminta bimbingan Tuhan. Itu gak mudah pada waktu itu, butuh proses yang sangat panjang. Bukan berhari-hari, bahkan berminggu-minggu kami layani pada waktu itu. Akhirnya toh membuahkan hasil. Orang itu benar-benar memiliki kesungguhan hati, mengaku dalam mulutnya, dan percaya dengan sepenuh hatinya dengan iman kepada Tuhan Yesus pada waktu itu. Ya, di dalam Roma pasal 10 ayat 9 dikatakan, mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu. Percaya dalam hatimu dengan sepenuh hati. Kata percaya menggunakan kata pisteo. Pisteo ini sebuah kata kerja ya. Jadi bukan pasif, ini berkelanjutan. Kata kerja ini terus dilakukan. Ya, kata kerja, orang bekerja kan melakukan terus kan seperti itu. Yaitu pisteo, yaitu percaya atau belief ya, percaya. Atau berkomitmen kepada siapa? Pastinya kepada Tuhan. Itu kata pisteo. Komit, harus punya komit. Kata kerja terus berkelanjutan, tidak stop seperti itu. Nah, kata pisteo ini berasal dari kata pistis yang artinya fight, iman ya, atau pieteo. Sebuah kata pieteo ini kata kerja dalam bahasa Inggrisnya you obey, yaitu apa? Mematuhi. Nah, ini sangat penting ketika saya gali-gali. Kata percaya ini bukan hanya percaya dengan sepenuh hati, dengan iman kita, tapi apa? Harus dengan mematuhi. Suruh firman Tuhan begini, ya. Suruh begini, ya. Suruh bersungguh-sungguh, ya. Suruh mengaku dalam, ya. Itu kata percaya dengan sepenuh hati dalam iman kita, yaitu dengan mematuhi. Ini sangat penting, hal yang ketiga ini. Yang keempat yang dilakukan oleh orang itu pada waktu itu, yang kisah saya ceritakan itu, yang keempat ini apa? Bertobat. Ini hal yang sangat penting bagi orang ini untuk bertobat. Ya, Markus 1 ayat 4 saya bacakan. Markus pasal 1 ayat 4. Kata Yohanes Pembaptis di dalam Markus 1 ayat 4 mengatakan apa? Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Kata Yohanes Pembaptis. Kata Yohanes Pembaptis apa? Bertobatlah dan berilah dirimu untuk dibaptis. Apakah perempuan yang saya ceritakan yang dari Medan itu melakukan ini? Ia melakukannya. Bertobat dan minta dibaptis. Sekarang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Ingat, ketika orang percaya, orang yang mau bertobat, yang mau dibaptis, baptislah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Seperti Matius pasal 28 ayat 19.
Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini hal yang menjadi sangat penting. Bertobat dan dibaptis dalam nama Bapa, Allah, Anak dan Roh Kudus. Ketika perempuan yang saya ceritakan itu melakukan hal ini, Tuhan bebaskan dari segala penderitaannya itu. Keempat hal ini sangat penting dilakukan bagi orang-orang yang mungkin saat ini mengalami penderitaan karena kutuk itu, atau mungkin karena hal lain, atau juga mungkin karena kutuk bisa orang itu terikat dari kuasa gelap dan sebagainya. Itu perlu diputuskan dari hal itu. Ya. Keempat hal ini yang sangat penting bagi orang tersebut untuk dilakukan. Dia ingin dibebaskan dari segala kutuk itu, dia harus melakukan keempat hal ini. Yang pertama apa tadi? Benar-benar memiliki kesungguhan hati, memiliki pengharapan kepada Tuhan Yesus untuk disembuhkan, dibebaskan dari kutuk itu, diputuskan dari kutuk itu. Yang kedua, mengaku dengan mulutnya percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang membebaskan dia dari segala kutuk dosa. Mengaku bukan hanya mengaku, tetapi apa? Dengan mengatakan perkataannya, dengan ucapannya, berbicara, mengaku. Yang ketiga, percaya dengan sepenuh hatinya dengan iman. Itu apa? Kata percaya ini dia harus mematuhi segala yang dilakukan oleh firman Tuhan. Yang keempat, yang harus dilakukan oleh orang yang ingin dibebaskan dari kutuk itu apa? Bertobat. Bertobat. Markus 1 ayat 4 tadi saya bacakan. Bertobatlah dan baptislah. Bahkan di dalam Kisah Para Rasul ayat 8, ya, Kisah Para Rasul ayat 8, pasal 8 ayat 22 mengatakan bahwa Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 22 mengatakan bahwa jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Jadi orang yang mengalami penderitaan karena kutuk itu, dia harus punya niat hati ingin disembuhkan. Punya niat hati minta disembuhkan dari kutuk itu kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus Kristus. Kata Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 22 mengatakan seperti itu, bahwa apa? Bertobatlah dari kejahatanmu. Mungkin yang dia alami karena kejahatannya. Nah, kalau bicara karena kejahatannya seperti itu, bertobat dari kejahatannya. Berdoa kepada Tuhan supaya apa? Supaya Tuhan mengampuni. Seperti waktu video pertama saya katakan bahwa penderitaan Kain karena Tuhan kutuk. Tuhan punya maksud di sana untuk Kain bertobat. Ya, dia menderita karena kutuk. Oleh karena itu harus Kain bertobat kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan untuk meminta pengampunan daripada Tuhan. Mungkin jika banyak orang saat ini yang mengalami penderitaan karena kutuk itu, melakukan keempat hal ini. Ini sangat penting bagi orang yang ingin dilepaskan dari kutuk itu. Ada sebuah cerita ketika saya pelayanan di Bogor, ini berbeda lagi. Saya di Bogor itu di gereja GPIA, Gereja Pantai Kota Isa Al-Masih. Tepatnya kami dan tim juga melayani orang yang menderita karena apa? Mungkin karena kutuk orang tua atau kisahnya seperti ini, teman-teman semua. Jadi pada waktu itu ada seorang anak, dia di kelas 5 SD kalau tidak salah ya, kelas 5 SD, udah sekolah sampai kelas 5 SD, akhirnya apa? Entah karena mungkin orang tuanya susah atau memang karena untuk jadi tumbal seperti itu. Jadi anak ini mengalami penderitaan ya, yang dialami akhirnya dia putus sekolah sampai besar, yang seharusnya sudah kuliah, sampai harusnya kuliah, dia mengalami setiap hari penderitaan yang ia alami apa?
kadang membanting dirinya. Jadi ada okultisme dalam hidupnya, menderita hidupnya. Setelah kita layani, kita selidiki, kenapa anak ini bisa terjadi seperti itu. Bahkan pernah membanting dirinya sampai kepalanya ini bocor bekas sobekan jahitan, sampai lantai keramiknya itu pecah karena dibenturin dengan kepalanya. Ini terjadi nyata yang kami layani pada waktu saya di Bogor. Ini kisah nyata. Hampir satu minggu berapa kali, 3 kali saya terus follow up dia. Saya datengin, kita seri, bahkan dia deketnya orang anak ini deketnya sama saya. Apa-apa masalah apa cerita ke saya WA. Itu gara-gara nggak sekolah itu menderita sekali. Cara WA, cara ngomong itu jadi kayak orang apa ya, karena nggak sekolah ya, jadi kayak orang bego seperti itu. Dia mengalami seperti itu. Saya follow up terus, saya layani terus, saya sering samperin ke rumahnya dan sebagainya. Akhirnya sampai terus kita layani, doa, menyembah di rumahnya dan sebagainya. Pada suatu kali dia benar-benar memberontak, itu layani dilepas seperti itu. Akhirnya apa? Dia kayak kelihatan sadar, sudah lepas, saya sakit. Wah, itu dia udah sadar seperti itu. Setelah puncaknya di situ, anak ini ya sudah mendingan lah ya, sudah melayani pembebasan itu. Tapi kadang suka, Kak, aku ada begini-begini loh, seperti itu loh. Saya sampaikan, kamu berdoa dan baca firman Tuhan. Seperti itu. Dia dari sejak kecil sampai harusnya sudah kuliah, mungkin sekarang udah lulus kuliah, mengalami penderitaan yang sangat luar biasa. Ternyata yang kami selidiki itu memang akibat orang tuanya. Entah namanya apa, karena anak nggak aku apa gimana, itu dijual seperti itu. Akhirnya beberapa tahun yang lalu saya dengar kabar dia sudah meninggal, dipanggil oleh Tuhan. Dia sudah penderitaannya di dunia, dia sudah bebas, dan sekarang dia sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Memang dari orang tuanya sih sudah percaya kepada Tuhan Yesus, masih belum lepas dengan adat-adat nenek moyang. Sekarang anak tersebut sudah bahagia di sana. Nah, itu suatu kejadian kisah nyata seperti itu. Kenapa orang yang ingin mengalami pemutusan kutuk dia harus mengalami hal ini? Hal ini sangat penting. Kenapa? Karena Tuhan Yesus yang berkuasa memutuskan kutuk itu dari penderitaan itu, dialah yang menebus orang tersebut. Sebenarnya bukan untuk orang tersebut. Tuhan Yesus menebus bagi semua orang. 1 Petrus ayat 1. Kita buka firman Tuhan pada siang hari ini. 1 Petrus pasal 1. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19 ya. 1 Petrus pasal 18 sampai 19 saya bacakan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan apa? Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi apa? Semua orang itu sudah ditebus oleh pengorbanan Tuhan Yesus pada waktu mati di kayu salib. Dia bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, kepentingan bagi semua orang, agar semua orang itu terbebas, lepas dari kutuk nenek moyang, kutuk penderitaan, kutuk dosa dan sebagainya, dilepaskan oleh pengorbanan Tuhan Yesus. Inilah nubuatan yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Yesaya pasal 54 di sana ya. Kita buka. Ini nubuatan tentang
bagaimana Tuhan Yesus mati mengorbankan untuk semua orang. Ayat 20. Yesaya 59 ayat 20. Makanya nggak ada ayat 20-nya. Dan ia, ya ini huruf besar, dan ia akan datang sebagai penebus untuk Sion dan untuk orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus adalah yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya untuk menebus, buat penebus bagi orang-orang Sion, orang-orang Yakub yang bertobat kepada Tuhan Yesus. Tetapi yang dilakukan Tuhan Yesus bukan hanya untuk orang-orang Sion saja, untuk orang-orang Yakub, tetapi untuk semua orang yang ada di dunia ini. Kenapa untuk semua orang? Yohanes 3 ayat 16. Ini saya percaya teman-teman rekan semua sudah hafal dengan ayat firman Tuhan ini. Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah yang besar bagi dunia ini, bagi semua orang, bagi semua yang ada di dunia ini. Ia rela mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, supaya apa? Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak binasa, melainkan beroleh apa? Hidup yang kekal. Amin. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan dibebaskan dari segala kutuk dosa, bahkan beroleh hidup yang kekal. Ini hal yang sangat penting. Kenapa orang yang ingin dilepaskan dari kutuk itu harus benar-benar melakukan yang keempat hal itu? Ya karena itu Tuhan Yesus sudah menebus semua orang. Kata ditebus, ya, menggunakan kata redeem atau redeem, yaitu litro, yaitu apa? Menebus. Ini bukan sembarangan. Ini bukan hal yang sembarangan. Bukan hanya ditebus saja loh. Bukan hanya ditebus saja. Bahkan Roma pasal 3 ayat 24. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus bukan hanya ditebus saja, dibenarkan dari hidupnya yang salah. Coba kita sama-sama buka ya. Roma pasal 3 ayat 24. Roma pasal 3 ayat 24. Firman Tuhan mengatakan bahwa dari ayat 23 saya bacakan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan. Semua orang telah berbuat dosa. Karena dosa itu semua orang mengalami penderitaan, dikutuk, telah kehilangan semua kemuliaan Allah. Ayat ke-24. Dan oleh karena kasih karunia Allah melalui Tuhan Yesus Kristus, semua orang diapain? Telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Karena apa? Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Luar biasa ya. Ditebus dengan cuma-cuma oleh pengorbanan Yesus Kristus. Dibenarkan, dikasih keselamatan gratis. Tinggal merespon, orang itu merespon mau enggak. Namanya dikasih gratis, siapa yang enggak mau sih? Contohnya orang yang ulang tahun lah, kalau dikasih kado gratis mau enggak? Ya mau lah. Bahkan bukan ulang tahun, kita dikasih kado gratis mau nggak? Mau. Motor gratis mau?
gratis. Nah ini Tuhan Yesus memberikan keselamatan melalui pengorbanannya di kayu salib, menebus semua orang dari kutuk dosa, dan untuk memberikan keselamatan, bahkan orang itu dibenarkan dengan cuma-cuma oleh penebusan, oleh pengorbanan Yesus Kristus. Mau apa lagi? Apalagi yang harus dilakukan? Mari kita sama-sama belajar menerima semua hal. Kita harus punya respon. Bahkan Efesus 1 ayat 7, sebab di dalam Dia, yaitu di dalam Kristus, dan oleh darah Tuhan Yesus Kristus, kita beroleh penebusan, yaitu apa? Pengampunan dosa. Menurut kekayaan kasih karunia apa? Dosanya diampuni. Ditebus, dibenarkan, dikasih keselamatan, dosanya diampuni. Bagi orang yang mengalami penderitaan karena kutuk, ingat firman Tuhan ini. Bagi orang tersebut apa? Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Bagi kalian, bagi kita semua, jangan sampai sia-sia. Kenapa? Kalian sudah ditebus, sudah dibenarkan, sudah dikasih keselamatan, dosanya sudah diampuni. Jangan sampai sia-sia pengorbanan Tuhan Yesus ketika di kayu salib. Bahkan Tuhan Yesus memberikan jaminan dalam hal itu. Siapa jaminannya? Bagi orang yang percaya pada Tuhan Yesus, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita semua. Efesus 1 ayat 14 di sana mengatakan apa? Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Roh Kudus adalah jaminan kita semua yang ada di dalam hidup kita. Bahkan bagi orang yang mengalami penderitaan karena kutuk itu, ingatlah, kalian punya jaminan, gitu Pak. Ketika kalian percaya pada Tuhan Yesus, jaminannya apa? Roh Kudus yang hidup, yang mendiami dalam hidup Anda. Amin. Itu hal yang sangat penting. Oleh karena itu, bagi orang yang mengalami penderitaan karena kutuk, ya, satu ayat terakhir, bagi orang yang mengalami penderitaan kutuk, Galatia 3 ayat 13, Kristus telah menebus kita semua dari apa? Kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat semuanya ini supaya di dalam Tuhan Yesus Kristus berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu, Roh Kudus itu. Nah ini kan penting. Oleh karena itu, bagi orang yang mungkin saat ini mengalami penderitaan karena kutuk, atau bagi orang yang terikat karena kutuk, atau bagi orang yang masih terikat dengan kuasa-kuasa gelap, atau bagi orang yang terikat dengan kutuk keturunan, atau bagi orang yang masih terikat dengan okultisme, ingatlah firman Tuhan. Kepada firman Tuhan yang sudah kita pelajari, bahwa Yesus, Tuhan Yesus sudah menebus kita semua, orang-orang yang mau percaya kepadanya. Dia sudah menebus dengan pengorbanan darah, pengorbanan mati di kayu salib untuk kita semua. Dia mau menebus, membenarkan hidup kita, memberikan keselamatan, mengampuni dosa kita, bahkan Roh Kudus sebagai jaminan dalam hidup Anda, hidup kita semua. Amin. Oleh karena itu, hal yang sangat penting, respon bagi orang yang mengalami penderitaan kutuk, bukan hanya bagi orang yang mengalami penderitaan kutuk itu, bagi kita semua, respon yang sangat penting keempat hal ini. Yang pertama apa tadi kita? Sungguh-sungguh
selalu memiliki pengharapan, benar-benar memiliki kesungguhan hati berpengharapan pada Tuhan Yesus. Yang kedua apa? Mengaku dengan mulut kita, dengan kita mengatakan berkata-kata bahwa Yesus Tuhan adalah juru selamat kita. Yang ketiga, percaya dengan sepenuh hati dalam hati kita, dengan iman kita, dengan penuh kepatuhan mematuhi segala perintah Tuhan. Yang keempat, bertobatlah dan minta dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bertobatlah, ini hal yang sangat penting. Keempat hal ini. Kenapa kita harus melakukan hal ini? Ini sebagai tindakan kita sebagai orang yang ingin lepas dari penderitaan kutuk itu, bahkan bagi kita orang yang ingin diberkati oleh firman Tuhan. Ini hal yang sangat penting bagi kita semua. Amin, saudara semua. Oleh karena itu, ketika kita sebagai orang percaya yang sudah melakukan keempat hal ini, yang sudah ditebus oleh pengorbanan Tuhan Yesus, ketika kita sudah melakukan keempat hal ini, apa yang akan kita alami pada nantinya? Ini hal yang sangat luar biasa. Kita akan mengalami apa, Bapak Ibu? Yang pertama, kita akan mengalami apa, saudara-saudara semua? Hidup kita akan mengalami apa? Hidup dalam penuh berkat Tuhan. Kita akan jauh dari kutuk jika apa? Kita melakukan keempat hal ini dan ingat pengorbanan Tuhan Yesus. Kita akan mengalami hidup yang penuh dengan berkat Tuhan dan jauh dari kutuk. Ya, karena Kristus telah menebus kita, bebaskan kita dari segala kutuk hukum Taurat. Kita percaya kepadanya, maka hidup kita penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Berkat Tuhan banyak segala macam, bukan hanya materi. Materi sudah pasti. Siapa sih orang yang nggak butuh materi? Kita semua butuh, saya juga butuh. Semua orang perlu. Sekarang kalau nggak ada materi, nggak ada uang, nggak ada, kemana-mana susah. Kita semuanya butuh. Tapi materi bukan hal yang utama. Memang hal yang utama adalah Tuhan Yesus, tapi materi juga penting. Kenapa? Karena ada ayat firman Tuhan mengatakan, bersahabatlah dengan mamon. Mamon adalah kejahatan, yaitu uang bicara kejahatan. Oleh karena itu, gunakanlah mamon itu dengan baik. Ketika kita sudah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, saya percaya berkat Tuhan. Berkat apa lagi? Berkat kekuatan. Berkat apa lagi? Berkat penghiburan. Berkat apa lagi? Berkat kesehatan. Amin. Segala macam berkat-berkat. Berkat Tuhan pasti bicara dengan hal-hal yang baik. Hal-hal yang mujur bagi setiap orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan, bukan hal kecelakaan. Karena apa? Di dalam Yeremia mengatakan apa? Tuhan tidak pernah merancangkan rancangan yang jahat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Dia selalu memberikan rancangan yang baik, memberikan harapan yang penuh dengan harapan, memberikan masa depan yang penuh harapan. Itu janji Tuhan. Amin. Oleh karena itu, saya percaya jika kita melakukan hal itu, kita menerima berkat-berkat pada Tuhan. Bukan hanya hal itu. Jika kita melakukan empat hal itu apa? Mengalami perubahan hidup dalam hidup kita. Segala pikir kita, pola pikir kita mengalami perubahan hidup. Keputusan yang kita lakukan hidup di dalam kebenaran Tuhan Yesus. Semuanya berubah. Dari yang tadinya mungkin ya buruk, jangan berubah 360 derajat, balik lagi ke buruk 180 derajat ya. Jadi berubah 180 derajat dari hidupnya. Perubahan hidup. Yang ketiga, sudah pasti kita memperoleh anugerah Tuhan, sukacita, dan yang penuh sukacitaannya tadi keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Anugerah itu adalah anugerah bagi hidup kita yang mau percaya pada Tuhan Yesus, yang penuh dengan sukacita. Inilah tujuan Allah sebenarnya bagi setiap orang yang mau percaya pada Tuhan Yesus. Tujuan Allah ya, mengorbankan anaknya yang tunggal bagi penebusan banyak orang, mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga. Tujuannya yaitu memberikan anugerah yang besar bagi semua orang yang percaya, yang mau percaya kepadanya. Ini hal yang sangat penting teman-teman semua, saudara semua. Oleh karena itu,
sebagai kesimpulan firman Tuhan pada siang hari ini, bahwa pada sesi pertama, video pertama saya sampaikan tentang bagaimana kutuk, penyebabnya apa, orang yang memiliki kutuk seperti apa, dan sebagainya. Oleh karena itu, sebagai kesimpulannya, siang hari ini saya simpulkan dari firman Tuhan yang sudah kita pelajari apa? Mari, siapapun kita, orang hebat, orang gak hebat, orang pintar, orang gak pintar, orang bodoh, dan orang ganteng, orang jelek, mari kita. Hal yang penting apa? Kita punya tindakan apa kepada Tuhan Yesus? Sudahkah kita koreksi? Sudahkah kita memiliki kesungguhan hati, memiliki pengharapan kepada Tuhan Yesus? Sudahkah kita mengaku kepada Tuhan Yesus dengan sepenuh, dengan berkata-kata kepada Tuhan? Sudahkah kita percaya dengan sepenuh hati kita, dengan iman kita yang penuh kepatuhan kepada Tuhan? Sudahkah kita bertobat sungguh-sungguh, meminta pengampunan Tuhan? Kita koreksi. Ini hal yang sangat penting. Kalau kita masih belum, mari kita lakukan keempat hal ini. Maka berkat-berkat Tuhan akan mengalir dalam kehidupan kita. Amin. Saya percaya biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua, bagi teman-teman, bagi Pak dosen, bagi kita semua yang mendengarkan renungan pada siang hari ini akan terberkati. Saya percaya semuanya adalah Roh Kudus yang ada di dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Kita semua. Itu Roh Kudus, hal yang sangat penting. Semuanya itu tergantung Roh Kudus. Terima kasih. Sekian video dari saya. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.